Nah, dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan, apakah ada target utama yang ingin Bapak lihat dari perkembangan eskul dari tiap SMP sekota Banjarmasin? Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu, Apa tuh, Pak? kalau siswa yang agak bandel, yang bandel? itu dulu dimasukkan ke dalam box pengawas. Hah? Dulu? Nah, dulu. Dan saya pernah 1 kali. Oh, pernah, Win? Bapak juga pernah. Oh, pernah. Halo Sobat Spenda, selamat datang di Spenda Record. Gimana nih kabarnya Sobat Spenda? Pastinya baik dong. Kenalin, aku Rohadatul Aisy, biasa dipanggil Ais. Dan kenalin, nama aku Aura Rizkyaninda, biasa dipanggil Aura. Dan tentunya kami yang akan bakal jadi host sekaligus nemenin keseruan podcast hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial kan ya. Sosok di balik layar kemajuannya pendidikan di kota Banjarmasin. Bukan cuma soal belajar di kelas, tapi juga bagaimana siswa bisa berkembang lewat prestasi, berkarakter, kreativitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, langsung aja mari kita sambut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Rian Utama, SSTP MSI. Boleh dong kita sapa dulu nih Bapak Rian. Halo Bapak. Halo. Oke. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dong pasti. Gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke. Nah Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih soal pendidikan, kita mau ngobrol santai dulu nih seputar Bapak Rian. Karena teman-teman pasti juga penasaran dengan sosok di balik Bapak kesibukannya gitu di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak Rian ini sampai bisa akhirnya berada di posisi sekarang sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin? Oke, kalau sampai di posisi sekarang ceritanya panjang. Pasti Ya. panjang banget panjang. dong. Jadi tadi juga sudah dibilang kalau ulun dulu sekolah di SMP Negeri Banjarmasin. Wah, Berarti Bapak 4, dulu 97, kemudian lanjut SMA Negeri 1 Banjarmasin, kemudian lanjut kuliah di Bandung di SPDN. Setelah lulus, kemudian berkarir di pemerintah Kota Banjarmasin dari tahun 2005. Wah, udah lama banget dong lama. itu Pak. Sudah Berapa tahun itu ya? Lebih dari 21 tahun. Wah, 21 tahun. Jadi mulai berawal dari ajudan wali kota dulu, kemudian berpindah-pindah sampai sekarang di Dinas Pendidikan, jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Wah, tahun segitu kita belum lahir ya. Belum lahir kami, Pak. Nah, ya. Menurut Bapak sendiri, apa hal yang paling menarik sekaligus paling menantang selama berkecimpungnya Bapak ini di dunia pendidikan ini, Pak? Oke, jadi sebelum di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, turun lama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi dulu kami hanya merencanakan pembangunan tanpa ikut di dalam teknis pelaksanaannya. Nah, ketika sekarang masuk ke teknis pelaksanaan, sekarang jadi pelaku di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan segala macam tantangannya, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki di sektor pendidikan di Kota Banjarmasin. Potensinya banyak untuk kemajuan pendidikan di Kota Banjarmasin. Nah, sekarang bagaimana kita mengurai potensi-potensi tersebut dengan solusi-solusi terhadap segala permasalahannya untuk bisa mencapai target-target di sektor pendidikan di Kota Banjarmasin. Oh ya, kalau berbicara tentang pendidikan di Kota Banjarmasin, ada nggak sih fokus utama Dinas Pendidikan saat ini untuk siswa-siswi SMP, Pak? Oke,
Sebenarnya fokusnya banyak kalau pendidikan Kota Banjarmasin. Yang terutama nih bangunan-bangunan sekolah adik-adik sekolah. Iya, tentunya Kan itu banyak banget. masih yang banyak yang rusak, kemudian banyak yang bocor dan segala macam. Nah itu yang harus kita perbaiki secara bertahap supaya adik-adik bisa belajar dengan nyaman dan aman. Nah di luar dari itu sekarang kami juga fokus untuk standar kelulusan adik-adik seberataan, standar kompetensi pelajar di Kota Banjarmasin, baik dari akademik maupun non akademik. Nah, secara akademik itu kan sudah tersusun dalam kurikulum yang selama ini kita jalankan. Nah sekarang Pemko Banjarmasin ini concern untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk eksplorasi kreativitas pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin di berbagai ekstra kurikuler. Nah dari tahun ini, dari tahun kemarin sebelumnya kita sudah membuka ruang-ruang kejuaraan, lomba dan lain-lain. Nah tahun ini kita akan mulai dari pembinaan-pembinaan lagi, kemudian kita akan perluas lagi wadah-wadah untuk eksplorasi potensi minat dan bakat dari pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin. Oh, yang pasti mencari minat dan potensi siswa-siswi ya, Pak. Kalau kita lihat sekarang nih Pak, eskul bukan lagi sekedar kegiatan tambahan setelah belajar, tapi juga jadi tempat siswa mengembangkan bakat dan prestasi mereka. Nah, bagaimana tuh Pak peran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di pemerintah kota dalam mendukung biar eskul-eskul ini tuh nggak cuma sekedar ada gitu, tapi bisa jadi eskul yang unggulan dan berprestasi di tingkat kota, provinsi, hingga nasional tuh Pak. Iya. Jadi setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, ulun di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mencoba mempelajari gitu kan. Jadi artinya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin itu jangan hanya datang ketika pelajarnya ekstrakurikuler di sekolah, sekolahnya sudah berprestasi, tetapi bagaimana Dinas Pendidikan itu hadir di awal. Jadi melihat perkembangannya. Membina bibit-bibit yang ada di sekolah-sekolah. Nah, pembinaannya, sarana prasarananya, pelatih-pelatihnya itu harus dikuatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Jadi tidak hanya menunggu prestasinya, tetapi bagaimana Dinas Pendidikan membina, melatih, mencari bakat-bakat, minat-minat dari pelajar-pelajar yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi hadir dari awal, dari pembinaannya sampai nanti berprestasi. Oh, jadi melihat prosesnya ya Pak. Iya. Mendampingi setiap proses-prosesnya. Berikut nih Pak, setiap perjalanan kan pasti ada memiliki tantangan dan cerita. Bagaimana nih Pak cerita dan perjalanan terbesar dan terunik yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk memberikan penghargaan apresiasi terhadap murid-murid yang berprestasi dalam ekstrakurikuler? Ya, sebenarnya tantangannya banyak. Ya pasti Tapi banyak. yang paling sering kita alami itu adalah kita tahu dengan ketidaktahuan kita. Kita tahu masalahnya apa, tapi kita nggak mau bergerak dari masalah itu. Oh, jadi cuma diam gitu. Kita cuman menggerutu terhadap masalah, menggerutu terhadap kendala, tetapi kita tidak menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Nah ini yang coba kita gerakan di dinas, kemudian juga di kepala sekolah, kita diskusi, kita membuka ruang diskusi sebesar-besarnya, sekolah pengennya gimana, dinas pendidikan inginnya seperti apa, nanti ketemunya seperti apa, supaya bisa terpenuhi proses kegiatan belajar mengajar yang aman dan nyaman. Oh gitu. Nah, dalam waktu 1-2 tahun ke depan, apakah ada target utama yang ingin Bapak lihat dari perkembangan eskul dari tiap SMP sekota Banjarmasin? Oke. Ini bicara ekskul. Iya, eskul. Kalau ulun itu pengennya ekskul di Kota Banjarmasin itu jadi tuan rumah di Kota Banjarmasin. Maksudnya seperti apa? Banjarmasin ini sering menjadi tuan rumah, sering mengadakan acara-acara yang sifatnya nasional, ada seremonial pembukaan dan lain-lain. Harusnya yang mengisi acara-acara itu bisa dari ekskul-ekskul di Banjarmasin, dari pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin. Nah, sekarang tinggal bagaimana pembinaannya,
kemudian kita kurasi, kita pilih mana yang sudah memenuhi kualitasnya untuk kita tampilkan di seremoni-seremoni tingkat pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi tidak hanya dari sanggar-sanggar, tetapi juga bisa dari pelajar-pelajar yang ada di Kota Banjarmasin untuk ditampilkan di pembukaan acara seremoni yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin. Wah, keren Jadi banget. tidak hanya habis di latihan lomba setelah itu selesai, tetapi anak-anak bisa ada berkesinambungan untuk bisa tampil di event-event Kota Banjarmasin. Oh, berarti jadi setiap event itu bakalan ditampilkan bakat-bakat. Oh. Kasih Bapak. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar pengaruh ekstrakurikuler terhadap perkembangan karakter dan kepercayaan diri siswa SMP, Pak? Pasti berpengaruh sangat besar, gitu, terutama untuk kepercayaan diri. Jadi ketika sudah berani untuk tampil saja, itu sudah menjadi juara bagi waktu. Karena tidak semua orang mempunyai kepercayaan diri untuk tampil. Nah, ini modal yang penting untuk untuk lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya, kemudian nanti juga ke dunia pekerjaan, ke dunia karir dan sebagainya. Jadi kemudian selain itu juga terkait dengan penguatan karakter dari pelajar itu sendiri. Jadi ketika ekstrakurikuler pasti kalau kita olahraga pasti akan dijunjung sportivitas dan kerjasama. Kemudian untuk bidang kreatif lain dituntut bagaimana mengeksplor kreativitas bekerjasama dengan rekan-rekan yang lain, sehingga muncul karakter-karakter yang positif dari pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin. Nah, Pak, tadi kan membahas yang pelajar tuh kayak masih malu gitu buat nunjukin bakatnya tuh. Nah, Bapak kira-kira ada pesan gak nih supaya mereka tuh lebih berani buat nunjukin bakatnya? Yang pasti jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah malu untuk memulai. Karena semua orang punya pengalaman untuk pertama kali. Jadi apapun itu tetap dikerjakan, apapun hasilnya tetap semangat, kemudian tetap terus belajar dan berlatih. Jadi tetap muncul kepercayaan. Oh. Nah, Pak, kalau berbicara tentang pendidikan sekarang, sebenarnya bukan cuma soal nilai dan prestasi akademik aja nih kan, Pak, tapi juga tentang bagaimana siswa bisa berani berpikir kritis dan menyampaikan pendapat mereka. Nah, karena kalau kita lihat sekarang tuh masih banyak anak muda yang sebenarnya tuh punya banyak ide dan keberanian untuk berbicara. Tapi kadang mereka tuh takut gitu untuk menyampaikan pendapatnya karena merasa tidak didengar atau takut respon dari orang lain itu. Padahal sekolah juga seharusnya bisa menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar berbicara, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan rasa percaya diri mereka ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih bagi pelajar SMP untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat dan gagasan mereka? Seharusnya sangat penting untuk pelajar, terutama di SMP, untuk bisa mengutarakan gagasan-gagasan, ide, kemudian critical thinking dari rekan-rekan pelajar, khususnya terhadap isu-isu yang berkembang di Kota Banjarmasin. Banyak Macam-macam isu Iya, banyak bisa tentang banget. pemerintahan, bisa tentang lingkungan, bisa tentang remaja sendiri gitu. Nah, makanya kami pernah melihat di sekolah di Yogyakarta waktu itu bahwa mereka ada semacam eksebisi gagasan-gagasan ide, baik yang sifatnya sains, kemudian yang sifatnya sosial dan lain-lain, itu bisa dikembangkan. Nah, mudah-mudahan di Banjarmasin juga sebenarnya sudah ada hal-hal tersebut dijalankan. Sekarang tadi PR-nya adalah bagaimana kita, pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan sekolah memberi ruang memberi ruang. anak-anak ini, untuk pelajar-pelajar ini Biar bisa menyampaikan pendapatnya gagasan, gitu. menyampaikan pendapat lewat media apapun gitu. Tapi yang positif tentunya. Iya, positif. Nah, itu yang kita inginkan. Misalnya sekarang Pak Wali Kota lagi concern masalah sampah dan sungai misalnya. Nah, harusnya ada ide-ide dari pelajar-pelajar gimana nih cara memilah sampah yang baik, kemudian atau bagaimana memelihara sungai di sekitar sekolah atau di sekitar rumah masing-masing, supaya bisa juga ide-ide gagasan itu mendukung program prioritas Wali Kota Banjarmasin misalnya.
Nah, Pak, harapan Bapak sendiri untuk generasi muda sekarang, khususnya siswa SMP di Kota Banjarmasin ini, dalam menyampaikan pendapat dan menunjukkan kemampuan mereka itu seperti apa, Pak? Ya, saya berharap pelajar di Kota Banjarmasin selain berprestasi di akademik, tapi juga bagaimana bisa berkembang untuk Menyampaikan pendapat. menyampaikan ide, gagasan, pendapat dari berbagai isu tadi. Nah, dimulai dari sekolah, kemudian nanti juga bisa difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana memberikan ruang untuk menyampaikan ide-ide, gagasan terkait dengan isu-isu yang berkembang di kota Banjarmasin. Oh, oke. Nah, Pak, kan sesuai yang Bapak bilang tadi, kalau Bapak tuh kan alumni SMP Negeri 2 Banjarmasin Seroja ya, Pak. Boleh dong, Pak, diceritain gitu sedikit pengalaman terbaik Bapak sebagai pelajar di SMP Negeri 2 Banjarmasin dan apa yang Bapak banggakan gitu saat bersekolah di sini, apa yang Bapak rasakan? Oke. Pengalaman terbaik pastinya selama di SMP Negeri 2 kami apa ya, mendapatkan bimbingan pembinaan dari guru-guru yang luar biasa pada saat itu. Artinya eh, apa ya, SMP Negeri 2 dulu selalu berprestasi Wah, menjadi salah satu SMP yang apa ya, Favorit. yang dicontoh, yang menjadi role model, menjadi apa ya, stigma sekolah favorit, sekolah idaman semua pelajar di Kota Banjarmasin. Jadi bangga bisa masuk di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian ekstrakurikulernya juga walaupun belum sebanyak sekarang, karena setiap masa iya, ada perkembangannya pasti begitu. ada. Tapi sangat banyak prestasi juga di ekstrakurikuler. Dulu Ulun ikutnya di klub bahasa Inggris. Wah, Dulu pernah juga mewakili. sama kayak Ulun, Pak. Oh iya. Iya. Dulu pernah mewakili SMP Negeri 2 Banjarmasin, kalau nggak salah juara 2. Wah, keren banget tuh, Pak. Nah, itu yang apa ya, yang lain. Tapi ada satu, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu, Apa tuh, Pak? kalau siswa yang agak bandel, Yang bandel? itu dulu dimasukkan ke dalam box pengawas. Dulu? Nah, dulu ada box pengawas di depan sekolah. Jadi kalau apa istirahat itu semua siswa lewat situ. Jadi kelihatan nih kalau lagi nongkrong di box pengawas berarti lagi ada kesalahan, berarti lagi ada pelanggaran di sini. Kalau sekarang nggak ada lagi sih, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Oh, berarti kalau lagi ada di situ berarti Ya, ada dulu melakukan kalau ada yang kesalahan. melanggar sekolah, ada yang bolos, atau ada yang apa, itu dimasukkan ke dalam box pengawas di situ. Oh, Dan saya pernah satu kali. Oh, pernah, Win? Bapak juga pernah. Oh, pernah. Kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa cerita Bapak Rian waktu masih SMP? Apakah termasuk siswa yang aktif organisasi atau aktif belajar nih Pak? Saya sama kayak kebanyakan remaja lainnya. Gitu. Di organisasi ikut di OSIS. Saya lupa di bidang apa dulu. Dulu ketua OSISnya kami angkatan saya itu perempuan, Edga namanya. Oh, berarti sama dengan angkatan Iya. sekarang, Iya, perempuan juga. perempuan. Dulu lupa di bidang apa. Kemudian ikut di klub bahasa Inggris. Kemudian apa ya? Kayak pelajar lainnya juga. Oh, Ya, Aktif di dong. berbagai Ya. bidang Aktif juga. dong. Berarti Bapak itu termasuk suka mencoba hal-hal yang baru. ya. termasuk ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak ada nggak sih perbedaan Spenda yang sekarang sama yang dulu nih, Pak? Ada perbedaannya nggak tuh? Bedanya. Kayaknya nggak ada lah. Atau yang box tadi itu? Yang box Oh tadi iya, ada. soalnya nggak ada lagi Iya, sekarang. box tadi yang nggak ada. Kalau yang lain lu yakin pasti masih sama, pasti masih menjadi panutan, pasti masih berprestasi, kemudian juga guru-gurunya pasti masih luar biasa sampai saat ini. Nah Pak, sebagai alumni sekaligus sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, apa perasaan Bapak melihat perkembangan SMP Negeri 2 Banjarmasin sampai sekarang ini Pak? Yang belum lihat sekarang yang pasti ekstrakurikuler sekarang selalu berkembang, tambah banyak. Kemudian ada bazar, ada segala macam. Kami dulu zaman SMP belum pernah mengadakan bazar dan lain-lain.
paling sekelas mengadakan perpisahan, ada tampilan band dan lain-lain. Sekarang sudah ada bazar, sekarang apalagi podcast ini luar biasa bagi ulun yang alumni SNBP Negeri 2 Banjarmasin melihat perkembangan ini. Jadi artinya SMP Negeri 2 Banjarmasin tetap mempertahankan kualitasnya, selalu update dengan dengan perkembangan zaman sekarang ini. khususnya yang mendukung di dalam digital. Nah, wow Pak, nggak terasa ya obrolan kita hari ini seru banget dan penuh inspirasi. Mulai dari cerita tentang pendidikan, ekstrakurikuler, pengalaman Bapak masa sekolah, sampai harapan untuk generasi muda Kota Banjarmasin. Yang pastinya pendidikan Kota Banjarmasin ini pengen siswa-siswi itu terus berkembang ya, apalagi di ekstrakurikuler agar bisa hingga mencapai tingkat nasional ya Bapak. Terus juga lebih bisa mengutarakan gagasan, pendapat. Ya, terima kasih Bapak. Nah Pak, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin Bapak Rian ada pesan terakhir nih untuk siswa-siswi SMP Kota Banjarmasin dan tentunya untuk teman-teman Spenda. Baik, untuk seluruh pelajar di Kota Banjarmasin, khususnya di SMP Negeri 2 Banjarmasin, manfaatkan sebaik-baiknya masa belajar di sekolah menengah pertama. Coba berbagai hal yang positif, karena pasti suatu saat itu akan sangat bermanfaat baik untuk jenjang pendidikan berikutnya maupun nanti untuk di dunia pekerjaan dan dunia karir. Kemudian jangan lupa tetap selalu berkegiatan positif. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak untuk Bapak Rian Utama SSTP MSI yang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita di Spenda Record. Dan terima kasih juga untuk seluruh Sobat Spenda yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Saya Ais dan saya Aura. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!